Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, berkah dan hidayah Allah selalu tercurah untuk kita semua. Amin. Telah lama diteliti bahwa selama hidupnya, manusia hanya menggunakan kurang dari 10% potensi diri yang tersembunyi di dalam otak. Bahkan sebagian besar manusia menggunakannya di bawah bilangan 5%. Lalu kemana yang 90%? Jawabannya adalah potensi diri tersebut menunggu untuk digali. 2 dekade terakhir, penelitian tentang potensi diri manusia mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin banyak metode-metode up-to-date dengan hasil penelitian yang mengungkap potensi diri dengan cara pengembangan potensi otak manusia. Bagaimanakah hubungan antara potensi diri atau potensi otak ini dengan kehidupan kita? Pada realitasnya keduanya mempunyai hubungan yang erat sekali. Hal ini berarti, kemampuan kita untuk mengoptimalkan daya otak kita akan sangat membantu kita untuk meraih target kesuksesan kita. Jemputlah anugerah Tuhan dengan potensi diri. Potensi diri manusia sungguh luar biasa dahsyatnya. Lihatlah hasil karya potensi diri manusia di muka bumi ini. Meliputi berbagai bidang disiplin ilmu mengeksplorasi luasnya jagat besar atau makrokosmos, teori-teori fisika dan kimia yang membuat manusia mampu pergi menjelajah ke bulan, mengeksplorasi luasnya angkasa luar, meluncurkan satelit dengan kemampuan membaca setiap detil peta bumi secara lengkap dan jelas, menciptakan pesawat terbang super canggih, pesawat ulang-alik nan menghebohkan, menciptakan kapal selam superpower, menemukan jejaring internet yang membuat dunia ini serasa mengkerut seolah-olah bagaikan dalam genggaman tangan. Begitu juga eksplorasi ke dalam jagat kecil atau mikrokosmos yang teramat rumit dan jelimet, temuan-temuan dalam bidang ilmu biologi, neuroscience, neurologi, fisiologi, kimia mikro dan teknologi medis yang membuat manusia mampu menciptakan organ-organ tubuh imitasi yang dapat mengganti fungsi organ ciptaan Tuhan yang telah rusak. Ilmu ekonomi yang mampu membuat imperium bisnis sangat besar dan kuat, digabung dengan ilmu sosial dan politik mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara belahan bumi Eropa, Amerika dan Asia. Semua itu merupakan buah karya potensi otak manusia. Dahulu, sesuatu yang dianggap sebagai kodrat atau harga mati yang tak bisa lagi dirubah atau diwiradat, kini manusia semakin membuktikan diri mampu membuat temuan-temuan dan hasil karya yang menakjubkan, boleh jadi dianggap mukjizat. Menciptakan lensa mata imitasi menggantikan lensa asli yang rusak terkena katarak atau aksiden, mengganti jantung manusia dengan jantung binatang, bahkan dengan alat pemacu kerja jantung membuat seseorang mampu bertahan hidup puluhan tahun lagi. Bukankah tugas manusia di bumi ini untuk membaca, memahami, lalu menghayati bahasa dan ilmu Tuhan yang maha luas tiada batasnya itu? Bukankah setiap ada kesulitan, manusia selalu tertantang berikhtiar menemukan jalan keluarnya? Maka tak heran bila dalam teknologi elektronika metafisika, manusia telah menemukan alat penyadap keberadaan roh halus dan eksistensi makhluk gaib lainnya. Bahkan mungkin manusia masa depan akan mampu mendeteksi dan mensyuting dengan kamera khusus yang dapat menangkap berbagai wujud makhluk halus. Perkembangan potensi manusia tentunya tidak akan berkembang pesat apabila mental spiritual dan pola pikirannya masih terbelenggu oleh sistem nilai yang diam-diam mengikat kesadaran dari dalam alam bawah sadar Anda sendiri. Agama pun sesungguhnya bukan untuk mengungkung mental, mengurung kesadaran dan kebebasan berpikir, serta membelenggu kemampuan jelajah spiritual manusia. Sebaliknya, sungguh ideal di saat mana agama dipahami sebagai guidance atau pemandu jalan agar potensi dan prestasi manusia mampu mengembangkan kemampuan pikirnya secara maksimal, dengan orientasi yang terarah, bermanfaat sebagai berkah bagi alam semesta dan seluruh isinya. Pada hakikatnya peran semua agama bukan bertujuan untuk membatasi perkembangan potensi diri, kreativitas dan kreativitas inovasi manusia, melainkan menjaganya agar jangan sampai inovasi manusia disalahgunakan sehingga membuat kerusakan kehancuran di muka bumi. Sebagai contoh, bila Anda percaya bahwa Tuhan itu berkah bagi alam semesta maka dinamit bukan untuk digunakan membunuh manusia lainnya,
melainkan untuk menciptakan energi yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat, serta menjaga dan melestarikan anugerah Tuhan berupa lingkungan alam. Dapat dibayangkan besarnya prestasi apabila manusia mampu mendayagunakan potensi diri yang lebih besar lagi, hingga mencapai 50%-nya saja. Sebab biar seberapapun kemajuan dan kedahsyatan potensi manusia seperti contoh di atas, kenyataannya bagian yang 90% potensi masih terpendam di dalam diri dan dibiarkan sia-sia begitu saja. Maka tugas masing-masing kita adalah bisa membuka, menggali, mengenali, mengembangkan, lalu memanfaatkan potensi diri lebih baik daripada hari ini. Bukan untuk mengejar kepentingan pribadi, melainkan untuk menggapai kebaikan yang lebih utama, yakni menghayati makna berkah bagi alam semesta, dengan berprinsip memanfaatkan hidup kita agar berguna bagi sesama, seluruh makhluk, dan lingkungan alam. Apabila prinsip ini Anda terapkan dalam lembaga terkecil keluarga, niscaya keluarga Anda akan harmonis, tenteram, selamat, sejahtera, dan selalu kecukupan rejeki. Kali Singbubeda, miring sambekala. Terlindung dari segala kefakiran, fakir kesehatan, fakir harta, fakir ilmu, fakir hati nurani, fakir budi pekerti. Demikian pula apabila hal serupa terjadi di dalam lingkup wilayah yang lebih luas, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara, maka ketidaktentraman, kekisruhan, perselisihan, percekcokan, konflik di antara warga bangsa, antara pemimpin dengan rakyatnya, antar pemimpin dengan pemimpin lainnya, hampir pasti selalu berakibat tertutupnya pintu rejeki dan pintu-pintu anugerah yang disiapkan alam semesta atau Tuhan. Nasib kita tergantung pada usaha diri kita sendiri. Alam semesta atau Tuhan telah meletakkan dan menyiapkan rejeki serta anugerah di suatu tempat, dan tugas kita adalah menjemputnya. Maka tak pelak lagi, negeri ini akan menggapai konsep tatanan sosial, ratu adil, di mana Nusantara menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja. Secara teknis, untuk menjemput anugerah memerlukan kesadaran diri untuk mengembangkan potensi dalam diri. Untuk mengembangkan potensi diri, kita harus terlebih dahulu memahami 3 unsur utama yang mempengaruhi kepribadian manusia. Ketiga unsur tersebut sangat menentukan potensi diri dan menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang, adalah sebagai berikut. Data input. Data input diantaranya mencakup sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, tradisi, budaya, lingkungan pergaulan dan pengalaman hidup. Semua itu merupakan faktor yang menentukan pola pikir atau mindset seseorang. Sistem kepercayaan mencakup seperangkat nilai, sesuatu yang dianggap berharga, segala sesuatu yang diyakini, dan segala sesuatu yang dianggap benar. Cara pandang agama dalam memahami kehidupan ini akan berpengaruh terhadap cara pandang atau pola pikir, mindset, yang dimiliki para penganutnya. Demikian pula ilmu pengetahuan, tradisi, budaya, pengalaman hidup semuanya merangkum seperangkat nilai yang berisi bagaimana tingkat kesadaran manusia memahami setiap lini kehidupan ini. Tingkat kesadaran ini tercermin dalam pola pikir setiap individu. Pola pikir atau mindset atau dalam ilmu Jawa disebut bawa. Bawa disebut pula sistem berpikir merupakan faktor penentu sistem perilaku atau kepribadian seseorang atau behavior. Menentukan bagaimana seseorang mengambil atau menentukan suatu rencana tindakan. Pola pikir akan menentukan respon terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam diri inner world maupun lingkungan sosial dan lingkungan alamnya. Pola pikir setiap individu dipengaruhi oleh tingkat kesadarannya. Tingkat kesadaran ditentukan oleh pengalaman pribadi, lingkup pergaulan, ilmu pengetahuan, sistem kepercayaan, mitologi, dan kebudayaan. Pola pikir ini kemudian akan menentukan pola perilaku atau sistem perilaku. Sistem perilaku kepribadian atau behavior atau dalam ilmu Jawa disebut solah. Solah adalah faktor yang menentukan tata cara berinteraksi, bertindak, berbuat atau penentu perbuatan terhadap dunia luar, lingkungannya, atau segala sesuatu peristiwa di dalam diri maupun lingkungan sosialnya. Data input ditampung dalam memori alam pikiran bawah sadar. Kadang data-data yang telah tersimpan di dalam alam pikiran bawah sadar akan muncul secara otomatis tanpa Anda sadari,
yang mewarnai sikap, tabiat, jalan pikiran, dan pendapat yang Anda kemukakan. Alam bawah sadar bagaikan stok pilih atau database yang menyimpan banyak potensi diri maupun impotensi diri. Alam pikiran bawah sadar dapat muncul dalam kondisi darurat, atau dalam keadaan hening rileks, dan biasanya bekerja secara spontan. Kiranya sebelum membahas lebih lanjut perlu diulas sedikit apakah alam pikiran bawah sadar itu. Alam pikiran bawah sadar. Alam pikiran bawah sadar bukan berarti tiadanya kesadaran. Sebaliknya, justru disitulah kesadaran level lebih tinggi, higher consciousness diri Anda berada. Hanya saja kenapa disebut alam pikiran bawah sadar? Karena pada saat kita memahami alam pikiran bawah sadar ini kita masih menggunakan perspektif alam pikiran sadar yang belum memahami kesadaran pikiran bawah sadar kita sendiri. Apabila Anda telah sukses mengoptimalkan alam pikiran bawah sadar, maka sudah tidak ada lagi tembok penyekat antara alam pikiran bawah sadar dengan alam pikiran sadar. Sebaliknya alam pikiran sadar Anda selalu menyadari apa yang dipahami alam pikiran bawah sadar. Jika Anda terbiasa mengolah batin, Anda akan memiliki kemampuan tersebut. Di manakah letak alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar berada? Berdasarkan pengukuran melalui alat yang dinamakan elektroencefalograf dan perangkat elektronis pengukur kinerja otak lainnya, pada dasarnya otak memiliki 4 fase gelombang yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Sementara itu, terdapat pula gelombang gamma, di mana diindikasi sebagai gelombang tak beraturan. Namun gelombang gamma perlu pengkajian yang lebih mendalam dan panjang lebar, sehingga tak perlu untuk kita bahas di sini. Mungkin akan bisa kita bahas pada thread selanjutnya. Beta, fase gelombang otak pada frekuensi siklon 12-40 Hz/second. Di saat mana Anda sedang sangat aktif seperti mengobrol, memikirkan banyak hal, mengerjakan sesuatu, gugup, gelisah atau keadaan aktif lainnya. Gelombang beta sangat diperlukan jika kita harus memikirkan beberapa hal sekaligus, tapi tidak dibutuhkan jika kita ingin menyerap informasi secara cepat, tepat dan akurat. Kemampuan analisa gelombang beta sangatlah terbatas, hanya mampu menampung sekitar 7-10 bit data dan masalah per session. Gelombang beta biasanya cepat menemui jalan buntu. Buktinya, jika Anda sedang banyak masalah dan pekerjaan yang Anda pikirkan, maka Anda akan mengalami perasaan panik, risau, kalut, hingga jalan buntu tidak bisa lagi mikir jalan keluar. Alpha, fase gelombang otak pada frekuensi siklon 12-8 Hz/second. Fase otak penuh kreativitas, di mana otak dalam keadaan yang lebih rileks. Fase ini sangat baik untuk belajar, menyerap informasi, melakukan terapi, mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan kekebalan tubuh, juga mengurangi stres mental, emosional, dan fisik. Sering disebut sebagai keadaan meditasi dasar. Fase alfa merupakan jembatan antara kesadaran beta dengan theta. Pada saat semedi, meditasi Anda dapat menangkap sinyal-sinyal akurat yang dipancarkan oleh kesadaran theta. Buktikan, jika Anda sedang kalut, panik, resah, gelisah, pikiran menemui jalan buntu, lalu lakukan penurunan gelombang otak ke level alfa. Caranya lakukan konsentrasi dan relaksasi dengan hanya memikirkan satu hal saja yang membuat Anda senang dan gembira. Bisa pula Anda melakukan posisi meditasi, semedi atau zikir, semuanya targetnya sama yakni keheningan pikir. Setelah itu Anda akan benar-benar menemukan jalan keluar, pikiran Anda terbuka dan menjadi jernih cemerlang. Theta, fase gelombang otak pada frekuensi siklon 8-4 Hz/second. Fase gelombang otak yang lebih dalam, yaitu saat Anda ada dalam kesadaran meditatif atau trance. Fase ini sangat bagus untuk proses autosugesti atau auto-hypnosis. Pada fase inilah mimpi terjadi, sehingga dengan teknologi yang mampu mengontrol fase ini, Anda dapat memperoleh mimpi, extrasensory perception, atau biasa disebut kewaskitaan atau wangsit. Melalui fase ini Anda dapat menemukan jawaban yang tepat atas suatu permasalahan yang rumit dan berat. Dapat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, tanpa harus susah payah melakukan penelitian dan pengumpulan data terlebih dulu.
Namun kelemahannya, jawaban yang muncul dari alam pikiran bawah sadar biasanya masih berupa simbol yang masih harus Anda jabarkan dan maknai secara tepat. Kesalahan dalam memaknai dan menjabarkan bahasa simbol akan berakibat suatu pemahaman dan tindakan yang tidak tepat. Kiat suksesnya sederhana saja, berusahalah untuk menjabarkan dalam kadar nilai yang bersifat universal dan netral, bebas dari rasa egoisme, etnosentrisme, rasisme, dan pilih kasih. Sebagai contoh, dalam kesadaran meditatif Anda muncul gambaran sosok manusia seperti patung Liberty. Anda tidak perlu mengartikannya sebagai malaikat, atau harus pergi ke Amerika untuk menemui patung tersebut. Tapi pahamilah hakikat patung tersebut, yakni simbol dari kedamaian dan ketentraman hidup. Delta. Fase gelombang otak pada frekuensi Cyclone 4-0,1 Hz per second. Delta merupakan fase gelombang otak yang terakhir dan paling dalam. Keadaan ini diperoleh saat Anda tidur nyenyak atau keadaan koma. Dengan mampu mengontrol fase ini, Anda dapat memperoleh kondisi tidur yang nyenyak dan berkualitas. Dengan teknik tertentu, fase ini dapat menghubungkan antara theta Anda dengan energi kesadaran astral. Melalui fase ini pula lah Anda dapat mewujudkan energi pikiran menjadi materi. Bahkan dapat weruh sadurunge winarah, melihat sesuatu yang akan terjadi. Anda dapat berhasil menggapai energi kesadaran astral di mana Anda bisa mengalami melek sacruning turu. Jiwa Anda sadar walau dalam keadaan tidur pulas. Ciri-ciri awal keberhasilannya, Anda dapat mendengar suara dengkuran atau suara nafas Anda sendiri pada saat Anda sedang tidur pulas. Dapatkah pikiran sadar menyadari alam bawah sadar? Gelombang otak pada frekuensi beta dan alfa berada di level alam pikiran sadar. Sedangkan frekuensi theta dan delta disebut sebagai alam pikiran bawah sadar. Sekali lagi, bukan berarti tidak adanya kesadaran otak atau pikiran, melainkan disebut alam bawah sadar, karena kesadaran delta dan theta belum mampu dipahami oleh kesadaran alfa dan beta pikiran sadar. Fungsi sekedar keyakinan, tetapi Anda anggap sebagai kebenaran faktual, maka ras Anda akan menginstalnya ke dalam alam pikiran bawah sadar. Lalu tanpa Anda sadari pola pikir dan perilaku Anda akan diwarnai oleh makna atau nilai yang tersimpan dalam alam pikiran bawah sadar. Proses pemaknaan atau penilaian. Proses indoktrinasi, yang dilakukan oleh lembaga pendidikan pengajaran agama, maupun lembaga militer pada umumnya memilih prinsip monolog dan anti-dialog. Karenanya proses tersebut tidak bebas nilai alias tetap berpegang pada asas kepentingan naratif. Sementara pendidikan umum yang bersifat akademik ilmiah intelektual lebih memilih proses dialektika yang mengutamakan proses dialogis dengan mendasarkan diri pada prinsip bebas nilai atau deskriptif. Bukankah peristiwa alam, rumus-rumus alam yang ada adalah bebas nilai? Bukankah yang memberi nilai adalah pikiran dan kepentingan manusia? Nah, ras sangat dekat hubungannya dengan pemaknaan atau penilaian manusia terhadap suatu hal. Ras akan menginstal data matang, nilai atau pemaknaan yang dianggap penting dan bernilai ke dalam alam pikiran bawah sadar. Sementara itu cara kerja ras adalah sebagai berikut. Data-data stimulan diolah oleh rasio pikiran sadar, lalu masuk ke pikiran bawah sadar melalui proses penyaringan diri, dinamakan ras kepanjangan dari Reticular Activating System. Ras tidak hanya menerima bahan jadi nilai pemaknaan dari pikiran sadar, tetapi juga mengirim nilai pemaknaan tersebut ke alam pikiran sadar. Kelemahannya, bahan jadi, yang telah diberi nilai oleh alam pikiran sadar dapat berupa bahan jadi yang konstruktif positif objektif, bisa pula bahan jadi yang destruktif negatif distortif. Ras bekerja otomatis tergantung pada kondisi gelombang otak, pemikiran dan emosi. Fungsi ras adalah menginstalasi dan menginstalasi program ke atau dari dalam alam bawah sadar. Kejadian atau peristiwa bersifat netral bebas nilai. Sementara itu yang memberi nilai adalah pikiran sadar kita. Persoalannya, bagaimana kita memilih program nilai pemaknaan yang bermanfaat, bagaimana menentukan program positif. Positif bernilai universal dan positif bernilai individual.
Program positif individual akan dipengaruhi oleh stimulus yang berasal dari luar diri. Sementara itu, program positif universal bersumber dari rasa sejati yang menciptakan stimulan dalam otak sebelah kanan, spiritual spot. Misalnya nilai universal hukum sebab akibat yang memandang puncak dari penyebab-penyebab sejati dari seluruh kejadian di alam semesta ini disebut sebagai Tuhan atau God atau causa prima. Sesuatu yang ada being, namun keberadaannya atau eksistensinya tidak disebabkan oleh apapun juga. Agar alam pikiran bawah sadar kita tidak keliru malah menumpuk barang rongsok atau racun dunia. Oleh sebab itu diperlukan suatu prinsip yang paling sederhana dan aman sebagai pedoman dalam melakukan penilaian dan pemaknaan atas segala sesuatu. Yakni dengan prinsip, apakah sesuatu itu memiliki faedah untuk diri kita, orang lain, dan lingkungan alam atau tidak. Salah satu patokan dasar yang biasa digunakan dalam falsafah Jawa adalah, sesuatu itu bagus positif baik kalau tidak ada efek menyakiti diri sendiri, menyakiti hati, mencelakai dan merugikan sesama orang lain serta seluruh makhluk beserta lingkungan alam. Hal itu merupakan suatu prinsip kebaikan bersifat universal dalam rangka memberi nilai memaknai segala sesuatu. Melampaui sikap rasialis, etnosentris, fanatis, egois, dan primordialisme. Dengan sikap demikian, RAS akan lebih akurat menyeleksi mana saja bahan jadi yang harus diinstal. Sulitnya mensortir data, menghilangkan distorsi. Sekali lagi, RAS hanya menginstal atau menguninstall data matang yang sudah dimasak dinilai dimaknai oleh pikiran sadar atau rasio. Kita masih perlu mensortir dan menghilangkan distorsi data yang disebabkan oleh kebodohan pikir dan lemahnya analisa. Semakin canggih dalam pensortiran, maka kita mampu menjadi insan yang waskita, permana, awas, cermat sehingga mampu membedakan mana racun, mana pula madu. Jika ternyata madu, maka RAS perlu menyimpan database ke dalam alam bawah sadar. Atas dasar itu terdapat pepatah, kebodohan sangat dekat dengan kejahatan dan segala macam kefakiran. Silahkan para pembaca yang budiman mencari orang yang mendemdongo, mabuk agomo tapi bisa menciptakan teknologi super canggih. Kita cermati secara objektif dan realistis saja, di Indonesia ini masih ada beberapa orang yang sibuk debat kusir soal sistem keyakinan, dogma, atau soal halal haram, sementara bangsa lain tengah sibuk menciptakan teknologi serba digital, teknologi super nano, mengolah rumus fisika, hologram, yang semua itu dimaksud agar manusia lebih mampu memaknai apa sejatinya hidup ini, sehingga manusia menjadi bersikap lebih arif dan bijaksana. Sambil berharap-harap supaya dirinya bermanfaat bagi masyarakat dunia tanpa pilih kasih. Pentingnya kewaskitaan, kecermatan hati dan pikiran. Manusia waskita, awas, cermat, arif bijaksana akan mampu melakukan seleksi, data-data bahan jadi, secara akurat tepat, benar dan pas. Setahu saya, itu pula alasan mengapa tradisi Jawa mengutamakan mengolah dan mengasah ilmu sastra jendra, supaya manusia pandai membaca kitab teles yang tergelar di jagat raya, tidak sekedar produk jarene, ujare, katanya. Data akurat yang sudah diseleksi dan benar-benar bersih dari racun, akan otomatis diseleksi untuk diinstal ke alam bawah sadar. Pernahkah Anda merasa sudah tahu lebih dulu apa yang menjadi jawaban atas suatu kejadian sebelum rasio logika Anda melakukan analisa? Jika pernah, berarti RAS dan alam bawah sadar Anda dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Alam pikiran bawah sadar Anda bukanlah sekedar keranjang sampah beracun melainkan berlian yang selalu memancarkan cahaya kebenaran, nur sejati, cahyo sejati. Ciri alam bawah sadar yang merdeka. Alam bawah sadar yang merdeka, maksudnya adalah merdeka atau bebas dari belenggu distorsi yang disebabkan oleh berbagai macam polutan seperti imajinasi, reka-reka, ilusi, mitologi, dongeng bocah, cenah ceuk cenah, ujare, omongi, serta pemaknaan dan penilaian yang mengandung kadar subjektivitas tinggi. Bawah sadar Anda pun akan menjadi mata tembus pandang yang mampu menyibak tirai rahasia. Membuka hijab yang bersifat lahir maupun batin. Sehingga terkadang Anda heran sendiri,
manakala menyadari keputusan spontan Anda ternyata benar dan tepat padahal tanpa melibatkan analisa rasio Anda lebih dulu. Hal itu terjadi karena alam bawah sadar Anda telah menjadi sumber mata air, kesadaran tinggi, higher consciousness, yang diam-diam tidak disadari oleh rasio alam sadar Anda sendiri. Kecepatan, ketepatan dan kemampuan analisanya jutaan kali lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan rasio logika alam pikiran sadar Anda sendiri. Alam bawah sadar sudah memuat data-data yang telah diolah menjadi bahan jadi, apabila sewaktu-waktu diperlukan akan menjadi makanan instan siap saji. Anda tak perlu lebih dahulu berbelanja dan memasaknya, Anda tinggal menyantap saja. Sewaktu-waktu Anda perlukan, Anda tinggal patrap jurus relaksasi, konsentrasi, hening lalu biar jawaban yang Anda harapkan sudah tersaji dan siap santap. Kesadaran alam pikiran bawah sadar, ditandai dengan ide-ide yang inspiratif, inovatif, dan dinamis. Bila kita terbiasa mengolah keseimbangan antara alam sadar dan bawah sadar, kita akan mampu berpikir jernih, cepat, tepat, akurat walau dalam keadaan tertekan dan genting. Silahkan dibuktikan dan dinikmati hasilnya. Pertanyaannya kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi cara menilai dan memaknai segala sesuatu? Tentu saja hal itu disebabkan oleh suatu sistem nilai. Berikut ini saya ulas secara singkat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi sistem nilai seseorang. Lingkungan terdekat misalnya keluarga, orang tua, saudara kandung, teman bermain, kelompok sosial, golongan, aliran, mazhab. Misalnya Anda memeluk suatu keyakinan tertentu, kenyataannya kejadian itu tidaklah spontan, atau tiba-tiba keyakinan yang Anda anut sudah dibawa sejak procot lahir ke dunia. Melainkan karena faktor keturunan kebetulan. Lingkungan sosial budaya, meliputi kebudayaan masyarakat, tradisi, sistem kepercayaan, falsafah pandangan hidup, subkultur atau pola-pola perilaku masyarakat. Meliputi lingkungan sosial ekonomi misalnya masyarakat agraris, maritim, atau industri. Lingkungan sosial terdekat keluarga, lingkungan masyarakat, sistem pendidikan, dan sistem politik. Misalnya kita memiliki sistem nilai yang bersumber dari suatu keyakinan. Kita menganut suatu keyakinan bukan karena pilihan, namun karena faktor-faktor kebetulan, bahkan tak jarang karena faktor paksaan. Misalnya mengikuti agama orang tua, disebut juga sebagai agama warisan. Lalu dikembangkan sebagai keyakinan mutlak. Sementara yang lainnya menganut suatu keyakinan karena takut pada daulah teokrasi yang biasanya fasis totaliter. Semua itu melahirkan sistem nilai, dan sistem nilai menjadi pedoman kita untuk menilai dan memaknai segala sesuatu. Generalis Othar, atau figur yang dijadikan suri tauladan yang Anda jadikan sebagai panduan dan komparasi dalam menilai dan memaknai kehidupan ini. Bisa berupa tokoh politik, agamawan, budayawan, negarawan, dan bisa jadi tokoh bajingan, namun semua itu pada prinsipnya adalah orang-orang yang dikagumi. Pengalaman hidup meliputi pengalaman spiritual, baik berupa pengalaman rohani maupun pengalaman jasmani. Kesimpulan-kesimpulan realitas maupun idealitas akan menentukan tingkat kesadaran dan pemahaman spiritual masing-masing individu. Kesadaran dan pemahaman itu akan menjadi sistem nilai yang dijadikan dasar atau patokan dalam menentukan baik buruknya segala sesuatu. Manusia, Linui. Manusia Linui tidak lantas berarti orang yang sakti mandraguna. Linui adalah memiliki kelebihan dibanding rata-rata orang. Kelebihan itu terletak pada prinsip keseimbangan. Sebagaimana keseimbangan yang ada di dalam mikrokosmos, jagat kecil atau diri pribadi, dan keseimbangan yang ada dalam makrokosmos, jagat besar atau alam semesta. Manusia seperti ini disebut sebagai manusia kesadaran kosmologis. Pada galibnya, hubungan keduanya juga saling cross-cutting harmoni atau saling silang menyilang dalam hubungan yang seimbang. Yakni, manusia selaras, sinergis, dan harmonis dengan alam semesta, manjing ajur ajar dengan pusaka hasta brata, atau keseimbangan mikro-makrokosmos. Di sini pembahasan saya tekankan pada adanya keseimbang di dalam mikrokosmos terutama pada keseimbangan gelombang otak. Keseimbangan antara gelombang beta, alfa,
theta, dan delta. Untuk menyelarasakan 4 gelombang tidaklah mudah, karena banyaknya kendala yang harus dilenyapkan. Oleh sebab itu untuk menyeimbangkan gelombang otak, perlu proses pelatihan dengan menerapkan beberapa teknis melatih diri. Manfaat stimulasi penyeimbangan gelombang otak. Memprogram ulang pola pikiran dan perasaan Anda menjadi mudah meraih sukses. Menjadi lebih produktif dan kreatif. Menjadi lebih relaks dan bebas stres. Meraih sukses lebih cepat di bidang apapun. Meraih kredit poin lebih tinggi pada prestasi kerja kita. Memiliki daya tangkap dan daya ingat lebih baik, cepat, kuat dan permanen. Memiliki kepercayaan diri lebih baik. Memiliki kemampuan komunitas bisnis dan sosial yang lebih baik, mampu memecahkan berbagai masalah secara kreatif, menghilangkan berbagai macam kebiasaan dan tabiat buruk, emosi dan mood lebih stabil, meningkatkan kemampuan otak, meraih hasil-hasil tersebut perubahan diri dalam waktu lebih cepat dan singkat. Efek meditasi. Pada saat kita berada dalam situasi panik, gagap, gugup, tidak percaya diri, kalut, atau beban pikiran yang terlalu banyak, akan membuat katup ras mengunci rapat, sehingga memungkinkan pikiran Anda justru mengalami jalan buntu. Sebaliknya pada saat Anda melakukan meditasi, kemudian mencapai kondisi relaksasi gelombang alfa, maka katup ras akan membuka, menjadi celah untuk masuk dan keluarnya arus data dari alam pikiran bawah sadar menuju alam pikiran sadar, dan sebaliknya dari alam pikiran sadar menuju alam pikiran bawah sadar. Demikian pembahasan singkat ini. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama terus berproses dengan penuh kesadaran, menjadikan jiwa kita sebagai objek perbaikan yang terus-menerus. Semoga dengan laku kesadaran tersebut kita selalu ternaungi keselamatan, rahmat, berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.